الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas tafsir surah Al-Anfal pada halaman 179, Al-Anfal ayat 17 sampai 25 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فيتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 17, walakinnallaha, ini boleh dibaca walakinillahu, dan ini berulang dua kali pada ayat 17 juga, walakinillahu. Kemudian pada ayat 18, muhinu kaidi, boleh dibaca muwahinun kaida. Jadi kalau muwahinun nggak boleh kaidi, tapi kaida. Kemudian fahwa seperti biasa ya, haknya boleh disukun. Kemudian ayat 19, fi'atukum, hamzah boleh diganti ya menjadi fi'atukum. Kemudian wa anna boleh diganti kasrah menjadi wa inna. Kemudian ayat 20, wala tawallau, ini taknya boleh ditasydid karena asalnya itu dua tak. Kemudian dihapuskan satu tak, maka boleh dimunculkan dalam tasydid. Kemudian pada ayat yang kita baca ini ada kata-kata mu'ridun dan sebagainya. Ini termasuk isim jamak mudzakkar salim, maka boleh ditambahi hak saqat menjadi mu'ridunah dan sebagainya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah sudah mengatakan pada surat Anfal ayat 17. Dan ini masih berkaitan dengan perang Badar.
Allah katakan falam taqtuluhum, maka tidaklah kalian membunuh mereka, walakinillahu, akan tetapi Allah itulah qatalahum, yang sudah membunuh mereka. Wama, dan tidaklah ramaita, kamu melempar wahai Nabi Muhammad, il ramaita, ketika engkau melempar, walakinillahu, akan tetapi Allah itulah rama, yang melempar. Waliyubliya, dan supaya Allah memberikan nikmat al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, minhu, dari Allah, balaan hasana, dengan kenikmatan yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Perang Badar jangan dilupakan terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Kaum muslimin sedikit, orang-orang kafir banyak. Muslimin 300, orang kafir 1000. Tetapi umat Islam yang menang. Kok bisa? Karena dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dimaksud di sini, falam taqtuluhum, kalian tidak membunuh orang-orang kafir, yaitu pada perang Badar sampai ada 70 orang kafir mati. Itu hakikatnya yang membunuh bukan kalian. Yang membunuh siapa? Allah. Kok bisa? Karena umat Islam menang karena pertolongan Allah. Jadi ringkasnya maksud ayat ini adalah kalian menang itu bukan karena kalian, tapi karena Allah. Kalian bisa membunuh itu bukan karena kekuatan kalian, tapi karena pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, mana mungkin 300 bisa membunuh yang 1000 itu? Enggak mungkin. Secara nalar apa? Tidak mungkin. Tapi ini karena diberi pertolongan oleh Allah, maka muncullah pembunuhan terhadap orang-orang kafir itu. Maka dari sini kita ambil pelajaran, apapun yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, itu semata-mata dari pertolongan Allah. Jangan sampai kita sombong terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baca Quran setiap hari bisa 5 juz, itu jangan disombongkan. Itu semata-mata pertolongan dari Allah. Tanpa ditolong Allah, mana mungkin kita bisa baca Quran 1 hari 5 juz, 1 hari 1 juz, dan sebagainya. Itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di sini wa ma ramaita, kamu tidak melempar wahai Nabi Muhammad. Ini maksudnya Nabi Muhammad melemparkan pasir dengan genggaman tangan beliau ke wajahnya orang-orang kafir pada perang Badar, sambil beliau mengatakan syahatil wujuh, semoga wajah-wajah orang kafir itu jadi jelek semuanya. Maka dengan 1 kali lemparan pasir, dengan 1 genggam tangan Nabi ini, semua mata-mata orang kafir itu terkena pasir itu. Kok bisa 1 genggaman bisa mengenai 1000 tentara? Itu gimana ceritanya? Nah, itu Allah yang melakukan. Kalau nalar nggak bisa, Pak. Coba panjenengan ngambil 1 genggam pasir, lemparkan ke depan orang di depan kita. Yang kena ya paling 1 orang saja yang di depan kita itu. Orang-orang yang lain nggak akan kena. Nah, ini 1000 orang bisa kena semua. Itu berarti karena Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ramaita, engkau lempar pasir dengan genggaman tangan beliau. Meskipun melempar pasir ini tidak hanya terjadi pada perang Badar saja, pada perang Hunain tahun 8 Hijriah juga sama. Rasulullah lemparkan pasir. Tapi yang dimaksud di sini karena ini cerita tentang perang Badar, maka maksudnya melempar pasir pada perang Badar. Allah katakan waliyubliyal mu'minin. Ini semuanya Allah lakukan supaya memberikan nikmat yang baik kepada orang-orang yang beriman. Bala itu bisa diartikan 2 ya. Kadang-kadang diartikan bala itu musibah atau ujian, kadang-kadang diartikan nikmat. Nah, di sini yang lebih bagus diartikan apa? Nikmat. Kenapa? Ada kata-kata hasanan, yang baik. Dan di sini ada disebutkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah berarti bala artinya nikmat. Nah, maka jangan salah arti. Bala di sini musibah, enggak. Bala di sini nikmat. Kalimat yang seperti ini, 1 kata bisa diartikan 2. Kadang-kadang diartikan bala, kadang-kadang diartikan nikmat, dan 2 makna ini saling bertentangan. Bala itu kan kebalikan dari nikmat. Nah, seperti ini dalam bahasa Arab disebut addad. Apa itu addad? Addad adalah 1 kata punya 2 makna, maknanya saling bertolak belakang. Seperti wara'a. Wara'a ini seringnya diartikan di belakang, tapi dalam surat Al-Kahfi wa kana wara'ahum malikun diartikan di depan. Kok bisa belakang sama depan? Nah, ini namanya addad.
Allah Maha mendengar, maksudnya mendengar doa orang-orang beriman. Nabi Muhammad sudah berdoa sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi, sampai apa? Selendangnya jatuh. Nah, didengar oleh Allah doa Nabi SAW. Semalam suntuk beliau nggak tidur, umat Islam semuanya tidur, tapi beliau doa terus. Nah, didengar oleh Allah. Alim, Allah mengetahui, yaitu mengetahui siapa yang berhak mendapatkan pertolongan, siapa yang tidak. Maka pada perang Badar Allah kasih pertolongan, kenapa? Berhak. Pada perang Uhud Allah tidak kasih pertolongan, kenapa? Mereka tidak berhak. Kenapa enggak berhak? Durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 18. Dzalikum itulah wa annallaha, dan bahwasanya Allah muwahhinun, akan melemahkan kaida tipu daya al-kafirin, orang-orang kafir. Ini kabar gembira yang kedua, Pak. Kabar gembira putaran pertama, Allah kasih pertolongan. Kabar gembira kedua, Allah akan melemahkan tipu daya orang kafir, yaitu untuk masa-masa selanjutnya. Maka kata-kata muwahhin ini diartikan akan melemahkan, karena maksudnya untuk masa-masa selanjutnya. Sekarang pada perang Badar mereka lemah. Untuk masa selanjutnya gimana? Akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir nanti lama-lama akan punah juga. Dan terakhir punahnya orang kafir di atas muka bumi adalah ketika Dajjal berperang melawan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Dajjal dan semua orang kafir dibasmi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nggak ada lagi orang kafir di atas muka bumi. Tapi itu nanti nunggu lama menjelang hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, in tastaftihu, kalau kalian minta keputusan dari Allah, faqad, maka sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian al-fatah, keputusan. Wa in ta'udu, dan wa in tantahu, dan jika kalian itu berhenti, yaitu dari kekafiran, fahuwa, maka dia itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu, dan jika kalian kembali, maksudnya kembali kafir, melanjutkan kafir, na'ud, kami pun akan kembali, yaitu kembali menyiksa kalian. Walan, dan tidak akan tughniya, bermanfaat, angkum, untuk kalian, fi'atukum, kelompok kalian, syai'an, sedikit pun, walaupun kafurat, banyak kelompok tersebut. Wa innallaha, dan sungguh Allah itu ma'al mu'minin, bersama orang-orang beriman, yaitu dengan pertolongannya. Yang dimaksud tastaftihu, kalian minta keputusan, yaitu maksudnya minta keputusan dari Allah. Ya Allah, putuskan siapa yang benar, Muhammad atau kami. Karena Muhammad itu membawa ajaran nyeleneh, menyelisih ajaran nenek moyang. Nah, maka tolong dikasih keputusan. Kalau kami yang benar, maka siksalah Muhammad. Kalau Muhammad yang benar, kami siap dapat siksa. Nah, itu maksud dari tastaftihu. Maka tastaftihu ini tafsirannya pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada pada ayat yang lain, ya, pada surat Anfal ayat 32. Yaitu mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haq, kalau memang Islam itu benar, min indika, dari kamu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan kepada kami batu-batu dari langit, aw itina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa yang menyakitkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tastaftihu. Mereka minta keputusan dari Allah dengan diturunkan siksa kepada yang salah. Kalau kami salah, kami siap disiksa. Muhammad salah, tolong itu dibunuh Muhammad. Dan Abu Jahal dengan sombongnya pada perang Badar ini, dia teriak, wahai Allah, siapa yang paling kurang ajar, yaitu membawa ajaran baru yang tidak kita kenal, dan paling memutuskan hubungan kerabat, tolong siksakan pada perang Badar ini, habisi dia. Nah, maka Allah jawab, faqad ja'akumul fatah, betul-betul sudah datang kepada kalian keputusan dari Allah, yaitu apa? Dimenangkan Nabi Muhammad SAW. Nah, mestinya ketika mereka tahu Nabi Muhammad menang, sementara mereka sudah tadi minta tadi, kalau Muhammad benar maka hendaklah kami yang disiksa, mestinya mereka masuk Islam. Tapi mereka tidak sadar juga. Dan ini dari sini kita ketahui bahwa namanya orang kafir itu, kalau sudah ditetapkan kafir sejak dari perut ibunya, maka 1000 dalil sampai kepada mereka nggak akan masuk. Hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak akan masuk hati, nggak akan masuk Islam. Makanya di sini Allah mengancam, kalau kalian berhenti maka itu baik, tapi kalau balik kafir lagi kami juga akan balik nyiksa.
Jadi Allah ancam siksaan tidak hanya pada perang Badar. Kalau balik memerangi Nabi Muhammad, kami balik menyiksa kalian. Kemudian Allah menjelaskan di sini bahwa Allah itu menyertai orang-orang beriman. Yang dimaksud Allah menyertai ini adalah dengan pertolongannya, bukan dengan badan atau zatnya. Karena Allah tidak seperti manusia. Kalau manusia ini kan ada tubuh begini, ada tangan, ada kepala, ada kaki, jadi terbagi-bagi beberapa bagian. Nah, sehingga kalau saya mengatakan saya menyertai Anda, ya berarti badan saya menyertai Anda. Tapi Allah tidak begitu. Maka Allah menyertai orang-orang beriman bukan berarti Allah ikut turun dari langit kemudian berada di tengah-tengah perang, nggak begitu. Tapi Allah turunkan pertolongannya. Istilahnya para ulama adalah ma'iyatu an-nasri. Kebersamaan dengan pertolongan. Jadi yang membersamai siapa? Pertolongan. Yang membersamai bukan zatnya Allah turun ke bumi, bukan. Kemudian ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tawallau, dan janganlah berpaling anhu dari beliau, wa antum, sementara kalian tasma'un, kalian mendengar. Ini Allah bicara kepada kita, bukan kepada orang kafir, yaitu orang-orang yang beriman. Kita disuruh taat Allah, taat Rasul. Jangan berpaling, maksudnya tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah mendengar perintah tadi. Sudah paham bahwasanya ini perintah Nabi, sudah paham ini adalah larangan, sudah paham ini adalah wajib, tapi dilanggar, itu namanya tawallau, berpaling. Maka di sini Allah melarang berpaling dari mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang lain Allah menganjurkan kita taat kepada Nabi dengan hasil apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalian jika mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya kalian mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat 54. Maka ada larangan untuk tidak taat kepada Nabi dan ada perintah untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau digabungkan, larangan durhaka dan perintah untuk taat, ini berarti apa? Wajib perintahnya ini. Maka taat sama Nabi hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah, bukan, wajib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan ati Allah, taatlah Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi yang dia taati dua, ya, Allah sama Rasul. Tapi kemudian Allah mengatakan wala tawallau anhu, jangan berpaling dari beliau, dari Rasulullah. Kenapa kok nggak disebutkan dua lagi? Jangan berpaling dari Allah dan Rasul, mestinya kan gitu kan? Nah, maka jawabnya adalah karena berpaling dari Nabi sama dengan berpaling dari Allah. Taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada saya, maka berarti sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang durhaka kepada saya, berarti sudah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Karena Rasulullah itu wa may yantiqu 'anil hawa, tidak mungkin berkata berdasar hawa nafsu, tapi sabdanya Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Maka taat Nabi sama dengan taat Allah. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik untuk taat kepada Nabi sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat 21. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Maksudnya mereka hanya mendengar dengan telinga, tapi hatinya tidak mendengar. Maksudnya mendengar hanya dimasukkan telinga kanan, dikeluarkan dari telinga kiri, enggak masuk ke dalam hati, akhirnya tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah dengar riba haram, sudah, tapi masih riba. Nah, itu seperti ini. Sami'na wa hum la yasma'un. Kamu sudah tahu nipu haram, tahu, ya. Dosa besar atau dosa kecil nipu itu? Dosa besar, tapi masih nipu aja. Dan saya teringat sabda Nabi, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itulah orang-orang penipu. Ini bukan berarti semua pedagang penipu, ya. Tapi ternyata banyak pedagang nipu. Ya. Ditulisi salah 6.000, ya.
Ternyata ketika didekati mana Pak? Salah 6.000. Sudah habis. Udah habis kok masih ditulis. Kalau udah habis ya tulisannya harus diturunkan. Nah, ini yang tersisa berapa? Ini yang 10.000 yang tersisa Pak. Ini bohong kayak begini. Maka betul sabda Nabi, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang adalah para pendusta, para pembohong. Enggak semua, enggak. Nah, mudah-mudahan panjenengan yang berdagang tidak bohong. Ya. Kalau bohong maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan inna sesungguhnya. Oh ya mohon maaf. Ayat 21 ini diperselisihkan oleh para ulama siapa yang dimaksud. Orang-orang yang mereka mengatakan kami mendengar padahal tidak mendengar. Ada yang mengatakan itu adalah orang-orang kafir. Ada yang mengatakan itu adalah orang-orang munafik. Berarti ada dua tafsiran. Kata Ibnu Katsir ini dua tafsir tidak saling bertentangan. Karena orang kafir seperti ini, orang munafik juga sama seperti ini. 22. Inna sesungguhnya syarra paling jeleknya ad-dawabi binatang melata indallahi di hadapan Allah adalah as-summu orang yang tuli, al-bukmu orang yang bisu, orang-orang yang bisu dan orang-orang yang tuli, alladzina yaitu orang-orang yang la yaqilun mereka tidak berakal. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Orang kafir disebut tuli kenapa? Tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kebenaran masuk dalam telinga, tapi nggak bisa nerima, itu maksudnya. Mereka nggak pernah mengucapkan kebenaran. Disuruh la ilaha illallah, nggak bisa. Bisanya mengatakan Allah ada 3, dan sebagainya. Nah, maka disebut tuli karena tidak bisa menerima kebenaran dengan telinganya. Disebut bisu karena tidak bisa mengucapkan kebenaran dengan mulutnya. Dia mengucapkan kekafiran atau kesyirikan. Maka ayat ini semakna dengan surat yang lain. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru sungguh orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun musyrikin penyembah berhala, semuanya dalam neraka jahanam kekal padanya. Ulaika hum syarrul bariyah atau bariyah dua qiraah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Di sini Allah katakan sejelek-jelek makhluk. Pada ayat tadi Allah katakan syarrud dawab, sejelek-jelek binatang melata. Berarti orang kafir dengan kiri lebih bagus mana? Lebih bagus kiri. Karena kiri juga melata, sementara Allah katakan paling jelek yang melata di hadapan Allah adalah orang kafir. Dan ada dalil yang lebih tegas menunjukkan bahwa kiri lebih bagus daripada orang-orang kafir. Allah katakan pada surat Al-A'raf ayat 179, ulaika mereka orang-orang kafir itu kal an'am seperti binatang-binatang ternak, balhum adall bahkan mereka itu lebih sesat daripada mereka. Bahkan orang-orang kafir lebih jelek daripada binatang melata. Kenapa? Binatang melata taat sama Allah. Jadi semua makhluk ini taat sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh tidur-tidur, disuruh bangun-bangun, disuruh sakit-sakit, taat sama Allah, tunduk sama Allah. Kecuali orang-orang kafir, disuruh salat tidak mau salat. Maka dari sisi ini, orang-orang kafir lebih jelek daripada binatang-binatang. Ayat 23. Walau dan kalaulah alimallahu Allah mengetahui, fihim pada mereka khairan ada kebaikan, yaitu iman, la asma'ahum niscaya Allah akan memperdengarkan kepada mereka. Maksudnya niscaya Allah akan menjadikan mereka paham. Jadi dengar di sini maksudnya apa? Paham. Karena kalau cuma dengar ya mereka dibacakan ayat Quran dengar, tapi nggak paham, nggak bisa menerima. Allah katakan walau asma'ahum, andaikan Allah memberikan dengar atau paham kepada mereka, latawallau sungguh mereka akan berpaling, wahum mu'ridun dalam keadaan mereka berpaling. Jadi maksud ayat ini adalah Allah mengetahui dalam hati mereka nggak ada kebaikan. Karena Allah tahu hati mereka tidak ada kebaikan, maka Allah tidak jadikan mereka paham terhadap agama. Akhirnya nolak terhadap agama. Disuruh masuk Islam nggak mau. Mereka mengatakan Islam agama yang nggak benar. Yang benar ya masuk gereja begini ini. Yang benar itu Tuhan itu ada 3. Yang benar itu Tuhan itu yang bisa disalib begitu. Nah, anehnya mereka orang-orang kafir memikir sesuatu yang tidak masuk akal sekali ini. 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ijabailah lillahi Allah, walir rasuli dan Rasulullah,
Ketika apa? Apabila ta'akum, Allah memanggil kalian, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang membikin hidup kalian. Apa sih maksudnya ayat ini? Kalau Rasul memanggil kepada sesuatu yang membikin hidup, maka datanglah. Apa maksudnya? Nah, ternyata kita temukan tafsirannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat hadisnya yang menafsirkan ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Sa'id bin Mu'alla. Dia mengatakan, kuntu usalli fil masjid. Saya lagi salat di Masjid Nabawi. Fada'ani Rasulullah, maka saya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ujibhu, maka saya tidak menjawab, wong lagi salat. Fakultu, setelah selesai salat saya mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Tadi saya sedang salat sehingga saya tidak menjawab. Nah, maka ditegur oleh Nabi, loh, alam yakulillah, bukankah Allah sudah berkata, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ijabailah Allah dan Rasul kalau memanggil kepada sesuatu yang bisa membuat hidup kalian. Kemudian Nabi mengatakan, la'u'allimannaka suratan, saya akan ajari kamu satu surat yang dia merupakan surat yang terbesar di dalam Al-Quran. Apa itu? Ternyata adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan itu adalah bacaan yang agung yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, ma yuhyikum, sesuatu yang bisa membuat hidup itu maksudnya Al-Quran. Kalau Nabi panggil kamu untuk mengajari kamu Quran, itu berarti Nabi mengajari sesuatu yang bisa membuat hidup hati kamu. Quran itu membuat hidup hati seseorang. Orang kafir kan hatinya mati. Kalau masuk Islam, hatinya jadi hidup. Nah, dia membaca Quran lebih hidup lagi. Jadi kalau kita pengen hati kita semakin hidup, maka apa? Bacalah Quran setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya butuh makan. Kalau tidak makan, tidak minum, jasadnya mati. Tapi tidak hanya jasad, ada rohani. Jasadnya perlu makan, jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Nah, jasmaninya makannya, makan, minum, nasi, air. Untuk rohaninya makanannya apa? Quran ini. Maka kalau ada seorang muslim setiap hari makan, minum, tapi nggak baca Quran, ini berarti mementingkan jasmani, nggak mementingkan rohani. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena lebih penting mana antara jasmani dengan rohani? Jasmani itu akan hancur. Kalau kita sudah mati, masuk kuburan sudah, remuk jadi tanah. Tapi rohani nggak akan hancur. Rohani, roh itu hanya pindah dari alam dunia, pindah ke alam kubur. Setelah itu pindah ke alam arwah, alam barzah. Setelah itu pindah lagi ke alam akhirat, kekal. Allah ciptakan manusia untuk kekal, bukan untuk mati, bukan, untuk kekal. Itulah tafsiran ayat ini. Jadi kalau sedang sholat pun dipanggil oleh Nabi, hendaklah istajibu, datangi ijabah panggilan Nabi. Panjenengan sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dipanggil Nabi, wahai fulan, batalkan sholatnya. Nggih ya Rasulullah, siap. Diperintah apapun siap. Diajak makan, meskipun lagi sholat, batalkan sholatnya. Kenapa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsiran yang terkenal untuk kata-kata lima yuhyikum, yaitu Al-Quran. Ada tafsiran yang kedua. Lima yuhyikum maksudnya adalah jihad fisabilillah, perang. Maka maksud ayat ini adalah kalau diajak perang, berangkatlah. Perang disebut sesuatu yang membuat hidup. Kenapa? Karena perang menyebabkan kejayaan umat Islam. Umat Islam tidak mau perang, pasti akan dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga mereka hidup seperti nggak hidup, hidup seperti orang mati, karena dikuasai oleh orang-orang kafir. Tapi kalau kita yang berkuasa, berarti kita adalah hidup, betul-betul hidup, tidak seperti orang mati. Dua tafsiran ini sama-sama bisa dipakai, karena tafsiran dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah yahulu, menghalangi, bainal mar'i, antara seseorang, wa qalbihi, dengan hatinya, wa annahu, dan bahwasanya Allah itu ilaihi, hanya kepadanya, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Maksudnya orang mukmin tidak mau kafir,
Orang kafir tidak mau mukmin. Kenapa? Karena hatinya dihalangi oleh Allah. Pernah nggak Pak panjenengan berangan-angan pengen jadi kafir? Pernah nggak? Saya sesekali itu pernah mikir Pak. Satu kali pernah mikir saya. Enak ya orang yang kafir masuk Islam. Kenapa? Orang kafir masuk Islam, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, nol dosanya. Kemudian pahala kebaikan-kebaikan, pahalanya katut masuk Islam. Maka orang baru saja masuk Islam itu dosanya nol, tapi pahalanya banyak. Maka pernah suatu saat saya mikir, apa enaknya saya murtad dulu ya? Setelah saya murtad kan saya kafir. Nah begitu saya kafir, saya masuk Islam. Sehingga saya ngakali Allah, gen dosaku hilang kabeh. Nah, maka terus saya mikir lagi, seandainya saya pas murtad, kemudian Allah kirim malaikat maut, saya langsung mati. Jadi murtad 1 detik langsung malaikat maut datang, mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka akhirnya saya mikir, nggak mungkin saya pengen murtad dulu, nggak mungkin. Itulah yang dimaksud di sini, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah halangi seseorang beriman dari pengen kafir, nggak mungkin. Meskipun saya mikir dulu, dan setelah mikir baru apa? Sadar, nggak mungkin lah saya pengen murtad dulu. Karena kalau pas murtad mati gimana coba? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah di sini mengatakan hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan. Maksudnya dikumpulkan kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tafsiran ayat ini paling bagus ditafsirkan dengan surat Al-Ghasyiyah ayat terakhir. Inna ilaina iyyabahum atau iyyabahum 2 qiraah. Sungguh kepada kami kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian hisab mereka kami yang menanggungnya. Nah, maka setelah dibangkitkan bukan dibiarkan, tapi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hadis yang bicara masalah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba sesungguhnya hati-hati manusia itu baina isba'aini di antara 2 jari min asabi'illah dari jari-jarinya Allah." Maksudnya yuqallibuha, Allah itu membolak-balik hati seseorang. Kadang hati kita baik, tiba-tiba mikir yang jelek. Kadang hati kita semangat untuk kebaikan, kadang malas. Nah, kok bisa bolak-balik gitu? Itu Allah yang bolak-balikkan. Mudahnya Allah membolak-balik hati seperti mudahnya seseorang yang pegang pensil di antara 2 jari. Digoyang-goyang udah bolak-balik. Nah, mudahnya seperti itu. Bahkan lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar sebagai gambaran saja ya. Bukan berarti bahwasanya tangannya Allah itu masuk ke dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Bukan gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Karena Allah tidak seperti manusia, jarinya manusia adalah seperti ini, Allah tidak seperti itu. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka dari sinilah kita tahu kenapa Nabi itu paling sering membaca doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Karena adalah aktsaru du'ai, paling banyak doa Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ada lagi doa yang lain, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala ta'atik, teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ayat terakhir 25. Wattaqu, dan takutlah, fitnatan, satu ujian, la tusibanna, yang tidak akan menimpa, alladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim, minkum, di antara kalian, khassah, secara khusus, tetapi akan mengenai semua. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu syadidul iqabi, dahsyat siksanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak tafsiran untuk ayat ini. Tapi kata Ibnu Katsir, tafsir yang bagus sekali adalah maksud ayat ini kita dilarang diam kalau melihat kemungkaran di tengah-tengah kita. Kenapa? Kemungkaran di tengah-tengah kita biarkan, Allah kirimkan siksa mengenai semuanya. Misalnya nih, ada yang maling kotak infak masjid. Kita tahu ini jamaah ada yang maling, tapi kita diamkan saja. Nanti kalau Allah kirimkan siksa, sak masjid kena semua. Maka nggak boleh diam. Harus nahi mungkar, amar ma'ruf. Kamu ngambil uang, kami lihat dari CCTV, jangan diulangi lagi, dosa. Kembalikan, kamu ngambil berapa kemarin?
Nah, harus begitu. Tidak boleh kita diam terhadap kemungkaran. Karena kalau Allah mengirimkan siksa, siksa akan mengenai semuanya. Maka hadis ini maka ayat ini semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innan nasa, sesungguhnya para manusia, idza ra'aw zalim, kalau melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, lalu mereka tidak menangkap tangannya supaya tidak berbuat zalim, ausyaka, nyaris ayya'umahumullah, Allah akan meratakan bi'iqabi minhu, siksaan darinya." Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, inilah rahasianya kenapa Habib Rizik pimpin umatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap para pejabat yang melakukan korupsi dan sebagainya, terhadap orang-orang yang minum minuman keras dan sebagainya. Ini karena hadis ini. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berani seperti itu. Kita nggak bisa berani seperti beliau. Nah, maka ketika Allah ciptakan makhluk-makhluk yang berani begitu, kita harus berterima kasih kepada mereka, bersyukur. Mungkin gara-gara ada mereka itulah Allah tidak kirimkan siksa kepada Indonesia semuanya. Tapi kalau nggak ada yang nahi mungkar, belas semuanya diam, hanya ngaji di masjid-masjid saja, kemungkaran dibiarkan begitu saja. Orang mabuk dibiarkan mabuk, orang korupsi dibiarkan korupsi. Allah kirim Indonesia tenggelam semuanya, karena Allah mampu bikin Indonesia tenggelam. Atau gempa semuanya, seperti di Turki, Allah mampu bikin Indonesia gempa semuanya. Udah, lupus semua kita. Karena itu hendaklah kita betul-betul berhati-hati terhadap masalah kemungkaran ini, tidak boleh diam terhadap kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita. Itulah makna ayat ini yang merupakan tafsiran bagus menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagai penutup untuk tafsiran malam ini, saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang diam. Kata Nabi, "Matsalul qa'im 'ala hududillah." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, wal mudahhin fiha, dengan orang yang tidak menegakkan hukum Allah tapi diam terhadap kemungkaran. Kama sali qaumin istahmu 'ala safinatin fil bahri. Seperti satu kaum yang mereka berada di satu kapal di laut. Fa asaba ba'dahum a'laha wa asaba ba'dahum asfalaha. Lalu setelah diundi, maka ada yang kena undiannya di atas tempat tinggalnya, ada yang tempat tinggalnya di bawah. Jadi ini ada dua lantai, lantai atas sama lantai bawah. Maka orang yang di lantai bawah kalau ingin ambil air, mereka harus naik melewati orang-orang yang di atas. Kemudian orang-orang yang di atas mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan kalian naik-naik karena mengganggu kami. Kalian ngambil air dari bawah saja, nggak usah dari atas." Maka orang yang di bawah mengatakan, "Ya udahlah, kalau begitu kita lubangi saja bagian bawah kapal supaya airnya langsung masuk, nggak usah naik." Nah, maka kata Nabi SAW, "Fa iyyatrukuhum," kalau dibiarkan melubangi kapal. Jadi yang atas diam, nggak usah nahi mungkar. Yang melakukan kemungkaran mereka kan, kita nggak perlu nahi mungkar karena kita tidak melakukan. Maka halaku jami'an, semuanya akan binasa. Kenapa? Karena kapal itu nanti ketika dia tenggelam, tenggelamnya tidak hanya bagian bawah, tapi seluruh kapal akan tenggelam. Itulah perumpamaan diam terhadap kemungkaran. Kata Nabi, "Wa in akhadhu 'ala aydihim." Tapi kalau dilarang, jangan dilubangi. Najau wa najau jami'an. Maka yang dilarang akan selamat, yang melarang juga akan selamat. Hadis riwayat Bukhari sahih. Dan inilah hadis yang paling bagus untuk menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.